Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuha talaba azanallahu wa iyyakum, nas'alullaha li wa lakum khairan wal afiya aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. في هذه القصة نلتقي معنا بمادة الفقه، وفي هذه الفرصة إن شاء الله سنقرأ معنا عن المواد في هذا المستوى. وفي المواد في هذا المستوى الثاني عن كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. من تعريف البيوع، أولا تعريف البيوع هنا 3 أبواب: البيع في اللغة والشرع، مشروعيتها، أنواع البيع، ثم نأتي إلى البيوع المحرمة. هنا بابان: الربا وأدلة منه وأنواعه، ثم بيع الغرار. ثالثا أنواع المعاملات المالية، هنا السلام، الرهن، حجر، الصلح، حوالة، ضمان، الكفالة بالبدن، الشركة أو الشركة، الوكالة، ثم الإقرار، العارية، الغصب، الشفعة، القراض، المساقة، الإجارة، الجعالة، المزارعة والمخابرة، إحياء المواد، وقف، الهبة، اللقيط، والوديعة. Pada semester ini insyaallah kita akan membahas tentang bab buyu, dan ini bab yang paling banyak materinya. Mudah-mudahan insyaallah di semester ini dapat kita selesaikan, dapat tuntas. نأتي إلى كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع 3 أشياء: أولا بيع عين مشاهدة فجائز. Jadi jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jual beli barang yang kelihatan barangnya, maka ini hukumnya adalah boleh. Yang kedua adalah bai'un syai'in mausufin fi dhimmah, jual beli barang yang disebutkan sifatnya mausuf, sifatnya disebutkan. Fi dhimmah, ini dalam perjanjian, maka hal ini pun hukumnya boleh. Idh wujidatis sifatu ala ma wusifa bih, jika didapati sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan atau dengan apa yang disifatkan, maka ini hukumnya boleh. Misalnya beli barang yang tidak ada di depannya orang yang membeli, tapi digambarkan barangnya seperti ini. Seperti halnya ketika antum membeli barang di toko online, seperti halnya Bukalapak, Tokopedia. Ini semuanya barangnya itu digambarkan, disifati bentuknya, ukurannya, maka ini diperbolehkan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, jual beli bai'un ainin ghaibah, jual beli yang barangnya itu tidak nampak, gaib. Lam tusyahad, tidak bisa dilihat, seperti halnya jual beli, misalan jual beli jin, itu ada, itu juga tidak boleh. Lam tusyahad fala yajuz, maka hal ini tidak diperbolehkan. Atau misal yang lain adalah jual beli ikan yang masih ada di kolam, yang mana ikannya itu tidak kelihatan,
dan di kolam itu banyak ikannya, dan ini pun tidak diperbolehkan jual beli ikan yang masih ada di kolam, maka ini pun tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bih mamlukin wala yasihu bai'u ainin najisa wala ma la manfa'at fih. Menjual setiap barang yang suci, jadi barangnya itu suci, yang bisa diambil manfaat serta dapat dimiliki, maka ini hukumnya sah. Jadi sahnya jual beli itu yang pertama adalah barangnya suci, dapat dimanfaatkan atau dapat diambil manfaat. Kemudian yang ketiga adalah bisa dimiliki oleh dirinya. Adapun yang tidak sah jual beli yaitu adalah jual beli barang yang bersifat najis. Barang yang bersifat najis ini tidak diperbolehkan. Dan barang yang tidak ada mengandung manfaat, maka ini pun tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya. Dalil dari diperbolehkan jual beli atau di dalam disyariatkannya jual beli, banyak beberapa ayat menyebutkan. Minha qawlu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis-hadis di sini banyak yang meriwayatkan tentang diperbolehkannya jual beli, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ketika ditanya Rasulullah SAW, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling baik? Faqala amalur rajuli biyadihi, yaitu adalah pekerjaan seorang dari tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, ay la ghisya fihi wa la khiyanah, yaitu adalah dan setiap jual beli yang mabrur, itu yang tidak ada ghish, tidak ada kecurangan di dalam jual beli tersebut, wala khiyanah, dan juga tidak ada sifat khianat dalam jual beli tersebut. Footnote nomor 2. Kenapa tidak diperbolehkan jual beli yang barangnya tidak ada atau tidak nampak? Ini tidak diperbolehkan karena hal tersebut adalah termasuk jual beli yang mengandung gharar. Ya. Yang mengandung tipu-tipu. Ai fihi khatarul ghish wal khida'. Dan di sini ada bahaya kecurangan, ada atau penipuan. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian footnote nomor 3. Sahnya jual beli itu yang pertama adalah suci, bisa diambil manfaatnya, bisa dimiliki.
Ini adalah syarat jual beli, syarat sahnya jual beli. Maka tidak sah jual beli yang tidak bisa dimiliki. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wala bai'a illa fima tamliku. Tidak syah, tidak diperbolehkan jual beli kecuali barang tersebut, apa yang ada pada barang tersebut bisa dimiliki. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang keempat, footnote yang keempat, dan tidak sah jual beli barang yang bersifat najis dan juga barang yang tidak memiliki manfaat pada barang tersebut. Dalam hal ini menurut syariat, seperti contohnya khamar, khinzir, yaitu minuman keras, kemudian khinzir, wal alatul lahwin, dan peralatan-peralatan yang sifat lahu, ya, yang melalaikan, maka hal ini pun tidak diperbolehkan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat tahun penaklukan kota Makkah dan dia ada di Makkah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung-patung. Faqila ya Rasulullah ara'aita syu'um al maitah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kau ketahui bahwasanya syuhum al-maitah, syuhum, apa makna syuhum? Syuhum yaitu adalah lemak bangkai. Fa innaha yutla biha sufuna. Dan lemak bangkai tersebut itu biasanya digunakan untuk mentilak, ya, untuk bahan cat pada as-sufun, pada kapal-kapal kami. Wa yudhanu biha al-juludu, ya, dapat dijadikan bahan celak bagi al-julud pada kulit kami. Wa yastasbihu bihan nas, atau jadikan sebagai bahan untuk menyalakan lampu. Faqala la huwa haram. Beliau bersabda, jangan, itu termasuk haram. Jadi syuhumal maitah, lemaknya bangkai, itu biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mencela atau untuk mengecat kapal-kapal mereka, atau untuk mencela kulit-kulit mereka, sama halnya mengecat, ya, istilahnya, atau dijadikan untuk bahan lampu, untuk penerang di zaman dulu oleh orang-orang. Maka Rasulullah SAW melarangnya, dan itu termasuk hukumnya haram jual beli barang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu, qatalallahu al-yahuda, Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang Yahudi. Inna Allah lamma harrama syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu.
thamanahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan syuhumnya mereka, syuhumnya bangkai atau lemaknya bangkai, jamaluhu, mereka gunakan untuk memperbagus diri mereka, summa ba'uhu, kemudian mereka jual, ya, fa'akalu samanahu, dan mereka makan dari nilai atau harga atau dari uang hasil jual beli lemak tersebut. Maka ini pun Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan pada orang-orang Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang Yahudi yang makan dari hasil jual beli syuhum, lemak bangkai ini. Dan ini tidak diperbolehkan. Hada mimma syarahna fi hadhihi al-hissa. Naltaqi ma'ana insyaallah fima ba'd fi usbu'il qadim insyaallah. Wa naqtim bihamdillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.